Percaloan pembebasan lahan Ciliwung tumbuh subur gara-gara rendahnya kepemilikan sertifikat tanah. Prakteknya sudah berlangsung menahun dan masih terus bercokol hingga sekarang. Kosim, warga RT 08 Cililitan, terang-terangan mengaku pilih menggunakan jasa calo ketimbang kusut mengurus surat-surat sendiri. Ia merasa awam, kerap kali dipersulit kalau sudah berurusan dengan birokrasi dan administrasi. Sementara calo ala-ala biro jasa lazimnya punya jalur khusus hingga prosesnya ekspres, ibarat melaju di jalan tol. Ya itu, soalnya kalau ya ngurus sendiri, jalur mandiri itu akhirnya kita itu istilahnya udah nyampe ke ininya tuh nggak, apa tuh ya, kalau dikata disetujui nggak disetujuin. Seperti persulit, dibelakangin kita ini. Misalnya kita udah nih hari haknya nih, kita nih jalurnya jalur mandiri, dibelakangin, ntar Pak belakangan Pak. Jadi yang diduluin yang jalur ini, gitu, jalur melalui calo gitu. Per meternya yang saya terima ya nggak tahu, yang lainnya nggak tahu gitu. Kalau saya kok 3,2 gitu kan, 3,2. Kalau NJOP yang sebenarnya 3,5, 3,5, terus ada tambahan dari Pak Jokowi katanya itu jadi diapain di 2,5 gitu kan, jadi 375 gitu. Itu menurut kabarnya gitu kan, ternyata ya waktu pembayaran itu cuman jatuh 3,2 gitu kan. Kurang lebihnya begitulah gitu. Realitas menemui NM, salah satu nama calo yang kerap disebut-sebut warga Cililitan. Perempuan yang cukup kondang di wilayah Condet ini tidak menampik kerap mengurus pemberkasan warga. Namun ia mengklaim tidak pernah memaksa dan menekan warga. Fee yang dibanderol antara 10 hingga 15%, menurutnya wajar-wajar saja, sebab seluruh biaya pengurusan berkas ditanggung oleh calo, sementara pemilik tanah tinggal terima beres. Kan kita ngurus semua, pajaknya, dibayarin, dipinjemin, ngorbanin segala-galanya. Paling besar kan 10 juta. Kalau kita nggak ada komit seperti kayak gitu, karena dilihat dari luas sama kesulitan pemberkasannya. Pemberkasannya apa? Misalnya dia kan ada butuh bantu misalnya nih pajaknya belum dibayar, berarti kan dipinjamkan tuh Kak. Dia kan udah bayar pajak misalnya hampir 350 juta, wajar dong Kak kalau minta 8%. Karena kan kita meminjamkan Kak. NM mengaku calo bekerja berjejaring dan selalu mempunyai orang dalam untuk memudahkan jalur khusus. Itu sebabnya dana fee harus dibagi-bagi untuk para kroni, termasuk petugas-petugas di instansi pemerintah. Kalau saya kan cuma ada bos gitu kan, ada bosnya lah. Ada ibu kenal bosnya. Ada satu orang yang bisa maju ke atas lah. Ya, banyak lah di sini, nggak bisa satu-satu. Kita itu nggak bisa gampang. Berarti dari sampai kelurahan sampai kecamatan udah aman tuh sebenarnya. Aman. Di atasnya lagi ya. Ya kan makin ke atas kan makin susah kan. Susah Kak, kita tuh nggak bisa nyari celah siapa. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menolak dikaitkan lambatnya proses pencairan dana ganti rugi lahan. Sebab dana akan cair setelah berkas-berkas dan peta bidang diteliti oleh Badan Pertanahan. Di SDA itu tidak eksekutor atau petugas di lapangan ya. Sehingga terkait dengan hal ini kita hanya terima bersih dari BPN ya. Mungkin BPN lebih bisa menjelaskan terkait dengan proses di lapangan, dinamikanya seperti apa gitu. Tapi sepertinya ya seperti tadi saya ucapkan di awal, kalau misalnya berkasnya selesai bersih gitu kan, tidak ada tunggakan apapun juga, itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan itu banyak kita lakukan. Tapi kan anggaran Pemprov DKI itu untuk pembebasan itu tidak terdedikasikan untuk
satu lokasi tertentu. Berdasarkan hitungan yang kita lakukan, sekitar 520 miliar itu untuk lokasinya Ciliwung. Kanwil BPN DKI Jakarta menyebut pembebasan lahan berjalan lambat lantaran status tanah dalam sengketa. Saling klaim atau double kepemilikan dan minimnya sertifikasi tanah membuat proses inventarisasi dan identifikasi lahan makin ruwet. Masih ditemukan beberapa kelengkapan berkas yang belum dipenuhi oleh masyarakat yang terkait dengan alasan kepemilikan, ya, termasuk juga surat pernyataan penguasaan fisik, ya, termasuk tidak sengketa juga di sana. Termasuk juga ada surat-surat yang terkait dengan pelunasan PBB. Berapa bidang luasnya Pak? Berapa juga yang berstatus sengketa gitu? Sampai saat ini ditemukan ada 12 bidang, ya, baik ada di semuanya di rata-rata terkait dengan sengketa kepemilikan. Ada juga yang sengketa waris. Ya, sebenarnya kita mendorong untuk percepatan, ya. Tapi kan memang kita harus percepatan terkait dengan pengumpulan data, verifikasi data, ya. Ketika memang sudah terverifikasi data dan anggarannya siap, kan harus kita segera selesaikan. Itu semangatnya ke sana, Mbak. Ya. Di soal maraknya praktik percaloan berkedok biro jasa yang melibatkan orang dalam, BPN menampik tudingan terlibat. Yang jelas pelaksanaan pengadaan tanah ini ATR BPN selalu mendasarkan pada ketentuan yang berlaku, ya. Dan di dalam sisi pelayanannya, ya, dipastikan tidak ada hal yang menyulitkan untuk warga, ya. Makanya yang dipentingkan adalah bagaimana setiap warga ini atau masyarakat itu bisa mengurus secara langsung, ya. Tidak boleh ada percaloan di sana. Apalagi terkait dengan instansi di instansi kami, ya, ATR BPN, harus kami pastikan tidak ada. 1 dekade sudah, proyek normalisasi Kali Ciliwung berjalan, namun belum juga sampai di garis finish. Presiden Joko Widodo mengultimatum harus tuntas di tahun 2024. 2 bendungan baru di hulu Sungai Ciliwung juga sudah terbangun dengan anggaran 1,7 triliun rupiah. Namun sepanjang calo-calo Ciliwung masih bebas bergentayangan, niscaya mega proyek normalisasi Ciliwung hanya mimpi di siang bolong.